Ya, di pekan Serie A kemarin Parma lawan AC Milan ya. Ya, dua-dua lagi ya oke. Ini hasil yang tentu bukan hal yang menggembirakan ya buat kita. Dan sekali lagi gue bilang bahwa ya ini adalah musim yang sedang berjalan ya. Di luar pertandingan itu, gue sebetulnya punya opini lain bahwa ya ini loh kepentingannya bahwa kalau lu nggak punya seorang ujung tombak atau seorang target man. Oke, yang di depan itu nggak bisa diremehkan. Leao, lalu kemudian Pulisic dan lain sebagainya macamnya. Tetapi ketika lu nggak punya target man, akhir serangan lu itu mau kemana bakal bingung gitu ya. Bukan berarti ketika lu punya ujung tombak itu semuanya harus ke ujung tombak itu enggak, tapi seenggaknya lu ada gambaran, satu gambaran bahwa oh ya nanti serangan itu harus ke si A atau mungkin ke si Jimenez ya kayak kalau si Jimenez itu ujung tombak ya. Eh, Kalaupun nanti si Jimenez itu dia ngoper atau gimana, ya up to you gitu ya. Jadi si striker ini atau si ujung tombak ini berperannya dia memimpin lini depan. Ya. Kalaupun gak akan selalu harus ke si ujung tombak ini, seenggaknya ada gambaran nih akhirnya bakal ke si itu, atau pada selainnya, oh ya selain dari itu, gua bakal mengumpan kemana, atau dari si A, dari si target man dulu baru ke mana. Kayak gitu. Jadi tergantung visi bermainnya. Secara nggak sadar hal itu kan sebetulnya kalau ada dalam pikiran kita tergambar satu sasaran, maka nanti akan ada lagi berkembang sasaran lainnya. Beda cerita kalau lu nggak punya seorang target man. Ya, oke, jadi depan lu bukanlah pemain yang bisa diremehin. Tetapi ini si pemain ini bukan naluri untuk mencetak gol, ya bakal gimana ya? Nah ini bakal ada mikir lagi secara nggak sadar seorang pemain itu. Ya pada akhirnya serangannya itu ya oke ada terarahnya, tetapi tanpa seorang target man sekali lagi ya bakal bingung akhir serangan itu kemana ya kayak gitu. Gue yang memang baru paham sekarang-sekarang bahwa arti dari seorang targetnya itu apa. Dulu ketika zamannya Inzaghi, ya udah tinggal tendang doang langsung masuk ya. Pada waktu Mario Gomez sekalipun gue masih mikir, ya ini Gomez seperti apa perannya. Tapi ternyata ketika nggak ada Gomez, itu Jerman udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kayak gitu. Waktu masih ada kayak Muller, Sweeney dan lain sebagainya macam. Di zaman-zaman itulah. Nah Milan ini kayak gini sekarang kondisinya. Tanpa target man, serangan itu mudah banget berubah dan entah nggak tahu kemana dan entah harus gimana gitu ya. Eh ya golnya itu kan eh, di Milan sempat unggul 2-0 dan akhirnya kesalip jadi 2-2. Milan sebetulnya bisa menang, tetapi ya itu tadi serangan-serangannya itu ya monoton lah bisa cenderung kayak gitu. Dan relatif sih lebih kebaca ketika lu ketika lu pola serangnya adalah gitu lagi kan kayak gitu. Sempat ada peluang dari Alexis Saelemaekers ya di pertandingan ini oke, harus bisa dibilang bahwa ya Alexis bermain mobile lah kayak gitu. Bahkan pencetak gol pertamanya itu adalah dia ya, kayak gitu, di luar kotak penalti dan emang bagus lah gitu kayak gitu. Ya dia gagal menuntaskan peluang terakhir di pertandingan itu yang bisa aja membuat kemenangan buat Milan sendiri ya. Memang menonjol Milan itu sampai sekarang itu di serangan balik. Ya ini Allegri ball ini kayak gini. Catenaccio itu ya hampir-hampir mirip kayak gini. Ketika lawan lengah, lu langsung pakai serangan balik ya. Terus aja kayak gitu counter attack kayak gitu. Yang nggak disusun dengan pola yang memang pola menyerangnya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Em, Belum ada isu lagi untuk beli penyerang baru dari Milan. Padahal ini ya gua bilang sini darurat target man ya. Apalagi Kamarda udah di kalau nggak salah sih kepemilikan bersama ya. Ya beda-beda tipis sama dijual lah sebetulnya gitu beda kepemilikan bersama itu. Dan ini ya udahlah. Milan ini ya cukup sekian aja sebetulnya. Selesai gue bilang di petualangan di Syariah ini. Ya coba kita lihat nanti setelah paruh musim lah ya. Harapan gue sebagai Milanisti ada perbaikan ya udah pasti. Tetapi kalau misalkan lihat seperti ini terus, ya harus berapa dana yang keluarkan untuk Milan itu sendiri ya.
ya memang itu sebuah resiko, it's okay. Tapi ketika lu mau membawa Modric, ketika lu mau membawa Lewandowski, ya udah lu sekalian coba agak revolusi dikit lah, beli-beli pemain-pemain mahal dikit. Dan gue yakin itu juga yang diinginkan para Milanisti semuanya, atau kalau enggak sebagian besar, kan kayak gitu. Efektif dan efisiennya itu. Eh, ya kita lihat bagaimana nanti di partai-partai ke depannya. Ya masih untung kita masih baru sedikit kekalahan kitanya, Milannya. Ya. Ya bagaimana berbicara banyak di Serie A, ya kita tunggu aja. Cuman sedikit kalah pun belum cukup ya. Lu harus bisa konsisten dalam permainan buat sebagai prosesnya biar lu bisa mendapat kemenangan sebagai hasilnya. Ya mungkin kita memang sebagai komentator atau pandit kita mudah bicara kayak gini. Tapi satu hal bahwa yang di lapangan itu juga bukan pemain kaleng-kaleng kan kayak gitu. Mereka tahu sepak bola lebih jago dari kita, yang artinya mereka bisa berbuat lebih banyak dari apa yang kita saksiin sekarang kayak gitu. Dan penyakit Milan ini pada waktu Berlusconi ada lagi apa pelitnya itu. Ya bahkan mungkin sekarang lebih pelit karena pemilik Amerika itu ya kayak gitu-gitu aja. It's okay. Keuangan racanya itu bagus dan sebagainya macam. Tapi gue yakin supporter itu punya tuntutan lain, apalagi Milan ini sebuah klub besar, punya sejarah, dan pengen mengulang sejarah itu. Ya oke, lawan Parma itu nggak banyak yang bisa gue bahas, selain memang penampilannya yang gitu lagi sih sebetulnya. Ada perbaikannya, ada serunya, ada. Ya cuman hasil berbicara lain, kayak gitu aja sih. Ya segitu, sampaikan. Thanks for watching.